Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sigit Triwicaksono selaku Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Yang terhormat Bapak M. Riza Iskandar dari Application Scientist Thermo Fisher Scientific. Yang terhormat Ibu Haryati Purwaningsih dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS, serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Amelia dari Departemen Teknik Material, yang pada hari ini saya selaku MC pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena dengan rahmat-Nya kita tetap bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam acara webinar ini. Acara hari ini merupakan acara webinar hari pertama dari serangkaian webinar 3 Days webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Material dan Metalurgi serta Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano ITS yang didukung oleh Thermo Fisher Scientific serta MTI. Halo. Ya. Oke, baik. Webinar pada hari pertama ini mengusung tema An Introduction to Transmission Electron Microscopy. Sebelum kita masuk ke susunan acara, saya akan membacakan beberapa tata tertib di antaranya pada saat sesi tanya jawab, maka para peserta dipersilahkan untuk menggunakan fitur baik itu raise hand maupun fitur Q&A yang ada di tab masing-masing. Baik, kemudian untuk susunan acara pada webinar sesi siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian diikuti oleh sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sigit Triwicaksono selaku Kadep Departemen Teknik Material, kemudian dilanjutkan dengan acara inti. Acara inti yaitu pembekalan materi oleh Bapak Dr. M. Riza Iskandar, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, yang ketiga yaitu penutup. Bu, silakan. Baik, baik, langsung saja kita memasuki ke agenda pertama. Silakan Bu. Yaitu sambutan kepada Bapak Dr. Sigit Triwicaksono selaku Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Sigit Triwicaksono dipersilahkan. Baik, terima kasih MC Bu Amalia Rasida. Yang saya hormati para pemateri, Pak M. Riza Iskandar dan Bu Haryati Purwaningsih, serta para peserta workshop IM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melaksanakan agenda workshop ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang besarnya bagi kita semua, bahwa memang dalam disiplin ilmu kita, baik sains maupun teknologi material, ya, bahwa keperluan untuk karakterisasi material itu menjadi sangat-sangat penting, bahkan menjadi core dalam disiplin ilmu kita. Nah, salah satunya adalah transmission electron microscopy ini sebagai bagian dari karakterisasi material. Karena itu acara ini menjadi sangat penting bagi para praktisi ilmuwan ya, yang ingin mendalami karakter dari suatu material.
Saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya acara ini. Ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan juga di masa-masa yang mendatang, karena rasanya kalau ingin mendapatkan materi yang sangat lengkap, sepertinya tidak mungkin hanya dalam 2 hari begitu ya. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ini kita bisa mendapatkan materi yang cukup ya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu sambutan dari saya. Semoga sukses buat semuanya. Mohon maaf apabila ada satu hal kekurangan karena keterbatasan satu dan lain hal gitu ya, karena online terutama. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sigit Triwicaksono atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis, sekaligus dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Haryati Purwaningsih. Kepada Ibu Haryati Purwaningsih, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Amalia Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak peserta webinar series di bidang karakterisasi material, khususnya TEM. Alhamdulillah, di tengah segala keterbatasan kita, di tengah segala kesulitan yang kita alami bersama, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan produktif. Gitu. Salah satu upaya kita untuk produktif adalah mengikuti kegiatan webinar ini untuk meningkatkan setidaknya pemahaman kita mengenai transmission electron microscope. Tadi sebelum acara dimulai, saya sempat bicara dengan Pak Riza bahwa TEM ini masih sangat-sangat eksklusif sifatnya. Jadi baik dari segi alatnya, kemudian persiapan untuk pengujiannya, terus kemudian juga untuk analisisnya. Gitu. Jadi at least kita sekarang ini dalam tahap untuk belajar bagaimana mengenali TEM itu sendiri, kemudian bagaimana cara kita untuk mempreparasi sampelnya nanti, jadi sampel-sampelnya harus seperti apa, terus kemudian bagaimana cara kita bisa menganalisis data TEM itu untuk menghasilkan satu informasi yang mungkin menceritakan karakteristik dari sampel kita. Mungkin kalau menggunakan SEM sudah biasa gitu ya. Nah ini hal yang khusus. Apakah ITS punya? Alhamdulillah ITS belum punya. Jadi kita belajar dulu, kita kenal dulu, baru kemudian nanti barangkali di antara peserta ini di dalam kegiatannya nanti ada yang berdoa dan mendoakan kami untuk dapat TEM. Alhamdulillah. Nah, mempersingkat waktu, saya akan kenalkan dengan pemateri kita, Bapak Muhammad Riza Iskandar. Saya beberapa kali bergabung dengan diskusi beliau untuk IEM. Jadi Pak Riza ini adalah Material Science Application Scientist dari Thermo Fisher Scientific. Kemudian beliau mendapatkan gelar PhD-nya itu dari RWTH Essen University di Jerman. Terus kemudian sebelum beliau bergabung dengan Thermo Fisher ini, beliau bekerja di Central Facility for Electron Microscopy di universitas beliau mengambil studi sebagai research scientist. Terus kemudian beliau juga bergabung di ONS Ruska Center for Microscopy and Spectroscopy di Zurich, Jerman juga. Terus kemudian ini yang sangat luar biasa dari beliau adalah pengalamannya selama 13 tahun di bidang TEM. Artinya sudah tidak diragukan lagi gitu ya, baik keilmuan ataupun keahlian beliau untuk analisis. Jadi kita akan belajar bersama dengan beliau tentang TEM ini. Pak Riza, sudah siap materinya nih kan? Sudah, Ibu.
Oke, siap. Saya persilahkan kepada Pak Riza untuk memulai untuk materi hari pertama pengenalan tentang transmission electron microscope. Saya persilahkan Pak Riza. Baik, terima kasih Ibu Haryati atas perkenalannya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk bisa hadir dalam kegiatan seminar online pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah bisa membuat acara ini terselenggara dengan baik, yaitu pihak dari MTI, pihak dari ITS Surabaya, juga Departemen Metalurgi dan Material, juga dengan Pusat Nanoscience ITS. Sebelum saya meng-share presentasi saya kepada kali ini, saya mohon izin untuk menonaktifkan video saya agar nanti koneksinya tidak terganggu. Baik, saya akan share. Oke, Ibu Haryati, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Haryati dan juga Bu Amalia tadi, bahwa kita pada hari ini akan mencoba membahas suatu teknik karakterisasi yang cukup khusus dibandingkan dengan teknik karakterisasi yang lain. Dan dikarenakan kekhususan itu, maka pihak penyelenggara berusaha untuk membuat semacam seminar online dari 3 hari, dan untuk pembahasan masing-masing topik yang akan kita diskusikan bersama. Jadi besar harapan saya mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir pada hari ini tetap akan bertahan hingga selesainya seminar ini di hari Kamis yang akan datang. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan suatu pendahuluan. Saya akan berikan sekedar informasi pendahuluan terkait dengan transmission electron microscopy. Ini adalah outline dari pembicaraan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu saya akan menjelaskan sekilas kenapa kita membutuhkan TEM dalam melakukan karakterisasi dari sampel-sampel yang kita miliki. Lalu nanti saya akan coba menjelaskan sedikit pendahuluan terkait dengan teknik-teknik pengukuran yang bukan kira-kira, tapi teknik-teknik pengukuran yang bisa kita lakukan dan kita pergunakan di TEM, di Transmission Electron Microscope. Lalu saya akan coba bahas juga sedikit terkait dengan prestasi sampel, dan terakhir saya akan coba berikan beberapa contoh secara umum yang mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa dipergunakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi tambahan. Oh, rupanya dengan transmission electron microscope kita itu bisa melakukan sesuatu. Baik, pertama terkait dengan transmission electron microscope, kita samakan dulu persepsi kita pada saat ini terkait dengan definisi atau mengapa kita membutuhkan transmission electron microscope. Jawaban yang mungkin cukup sederhana apabila pertanyaan ditanyakan kepada orang awam adalah karena dengan TEM, transmission electron microscope, kita bisa melihat objek-objek yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dengan mikroskop cahaya atau bahkan dengan scanning electron microscope. Sampai di sini slide-nya masih kelihatan ya Bu Haryati ya, karena saya takut nanti penjelasan tidak berfungsi. Masih Pak. Baik. Nah, kenapa dengan menggunakan TEM kita bisa melihat objek-objek yang kecil? Nah, untuk itu kita perlu memahami secara sekilas bagaimana prinsip kerja dari transmission electron microscope itu. Cara yang paling mudah untuk memahami cara kerja transmission electron microscope adalah dengan membandingkan TEM tersebut dengan mikroskop cahaya, seperti yang saya tampilkan gambar ini. Bentar, saya akan ganti kursor saya agar memudahkan untuk melihat. Ya. Nah, secara umum, prinsip kerja dari TEM itu sama seperti mikroskop cahaya. Komponen-komponennya relatif sama. Hanya saja tentu ada beberapa prinsip yang membuat mereka berbeda. Minimal ada 3 hal yang membuat mereka itu berbeda. Yang pertama terkait dengan illumination sources-nya, sumber iluminasinya. Dengan nama transmission electron microscope, maka kita tahu bahwa yang membuat dia berbeda karena di TEM kita menggunakan elektron. Kita menggunakan salah satu dari sifat yang dimiliki elektron, yaitu dualisme partikel gelombangnya, dan kita menggunakan itu sebagai sumber pencahayaan. Nah, konsekuensi logis ketika kita menggunakan elektron sebagai sumber cahaya, maka kita tidak bisa menggunakan lensa
optik seperti yang kita gunakan di mikroskop cahaya. Nah, kita menggunakan lensa elektromagnetik untuk hal tersebut. Nah, perbedaan yang ketiga, yang disinilah terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan mikroskop cahaya dengan TEM, adalah kemampuan mikroskop TEM untuk bisa membedakan objek yang berdekatan dengan jarak sekitar 0,24 atau yang kita istilahkan biasanya sebagai spatial resolution. Nah, kalau kita bandingkan, mikroskop cahaya yang kita miliki itu hanya bisa membedakan dua objek berdekatan hanya sekitar 100 nanometer. Artinya, kalau kita memiliki sampel, kita memiliki objek, yang objek itu berdekatannya itu di bawah 100 nanometer, maka mikroskop cahaya itu tidak bisa dipergunakan untuk melihatnya. Nah, disinilah kenapa mikroskop elektron menjadi penting, karena kita tahu sampai saat ini seluruh pengembangan teknologi maju, material maju, itu pasti selalu berhubungan dengan bagaimana susunan atomnya tersebut bisa mempengaruhi properties material tersebut secara umum. Nah, itu konsep kenapa dengan TEM kita bisa melihat sesuatu yang lebih kecil, objek yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop lainnya. Dengan TEM kita juga bisa mendapatkan informasi struktur ya dari objek yang kecil tersebut. Nah, ini adalah kelebihan dari TEM juga. Karena biasanya dengan menggunakan mikroskop normal, kita hanya bisa memperbesar objek. Kita hanya bisa melihat objek yang diperbesar. Tetapi dengan menggunakan TEM, kita bisa mendapatkan informasi lebih dari itu. Kita bisa mengetahui apakah strukturnya itu kristal, apakah itu amorf, apakah terdapat dari 2 fasa, 3 fasa, dan seterusnya. Dan kita bisa menggabungkan itu semua dengan teknologi yang dimiliki oleh TEM. Opsi yang ketiga, dengan TEM, tidak hanya kita mendapatkan informasi struktur, tapi kita juga bisa menganalisa komposisi kimia ya dari objek yang kecil yang mau kita teliti tadi. Nah, contohnya di sini adalah suatu IDX map dari nanopartikel. Kita bisa lihat bagaimana benar-benar kita bisa melihat susunan dari partikel-partikel yang berbeda unsurnya. Nah, untuk TEM-TEM yang zaman konvensional, TEM-TEM konvensional, hal ini belum dimungkinkan. Ya, TEM-TEM konvensional itu hanya bisa dipergunakan buat memperbesar image, hanya bisa memperbesar gambar, sehingga kita bisa melihat sampel-sampel yang kecil untuk kita perbesar. Tetapi dengan TEM yang modern, ini sudah bisa memungkinkan untuk kita menggabungkan, untuk melihat semua objek, dan juga menggabungkannya dengan menganalisa kimia dari struktur yang kita ingin lihat. Lebih jauh bahkan, dengan teknologi yang ada, tidak hanya sekedar elemental map seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama tadi, melainkan kita bisa melihat struktur dari atom pembentuk suatu material. Contoh kasus yang saya gambarkan ini adalah IDX map dari atom pembentuk strontium titanat, di mana kita bisa melihat atom-atom titanium susun secara rapi diselingi dengan atom-atom strontium. Nah, informasi seperti ini sangat penting Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Coba saja Bapak-Bapak Ibu bayangkan ketika kita sedang ingin melakukan suatu proses desain ulang suatu material. Kita ingin menambahkan atom tertentu, menggantikan posisi atom titanium misalkan dengan atom besi. Karena kita yakin penambahan atom besi itu akan bisa meningkatkan properties dari strontium titanat misalkan. Ini salah satu contoh kasus saja ya. Tapi engineering yang kita akan lakukan itu benar-benar down pada skala atom. Maka hanya menggunakan TEM yang dilengkapi dengan kemampuan inilah kita bisa lihat apakah ada salah satu atom Fe itu benar-benar bisa menggantikan titanium. Seperti itu. Saya ada contohnya dan akan saya sampaikan di akhir dari slide saya ini. Gambar yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita benar-benar bisa melihat struktur atom, baik dari bentuk image maupun dari susunan kimianya, itu hanya dimungkinkan apabila TEM yang kita memiliki itu memiliki suatu fungsi tambahan yang kita sebut sebagai elektron sources-nya itu memiliki fungsi yang berbeda dengan TEM yang lain. Sumber elektron, kita tahu bahwa TEM, tadi saya katakan di depan, bahwa TEM menggunakan elektron sebagai sumber pencahayaannya. Nah, sistem untuk menghasilkan elektron tadi itu ada dua secara garis besar pada TEM yang ada secara umum di komersial pada saat ini. Ada yang disebut sebagai fermionic, ya, dan ada disebut sebagai field emission gun. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mengenal terkait dengan fermionic dengan field emission gun ini, tapi izinkan saya menjelaskan lebih detail
Kenapa? Karena konsep ini sangat penting untuk kita mengetahui apakah tem yang kita miliki atau tem yang kita gunakan itu benar-benar bisa memberikan informasi secara optimal terkait dengan hal yang ingin kita ketahui dari material kita. Thermionic itu adalah suatu istilah untuk sumber elektron yang dihasilkan dengan proses pemanasan. Sedangkan field emission gun adalah istilah untuk sumber elektron yang dihasilkan dengan menggunakan mengaplikasikan medan listrik. Nah, perbedaan yang mendasar ada dua terkait dengan thermionic dengan field emission gun. Yang pertama terkait dengan normalized brightness, yang kedua energy spread. Dua faktor ini sangat penting untuk kita pahami dan kita perhatikan apabila kita akan memberikan sampel kita untuk dianalisa pada sebuah institusi yang memberikan tem. Kalau kita ingin menganalisa cuma sekedar dapat gambarnya saja, dapat pola difraksinya saja, maka tem-tem yang diisi oleh thermionic sources seperti alloy basic itu sudah cukup. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat lebih detail seperti gambar yang tadi saya sampaikan, maka bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan tem yang memiliki sources sebagai field emission gun seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana nilainya itu sangat berbeda. Dan dua komposisi tadi, normalized brightness dan energy spread, itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal di bidang high resolution. Gambar yang tadi saya sampaikan sekali lagi, bagaimana strontium, atom strontium, dan atom titanium tersusun secara rapi, dan kita bisa tahu, dan kita bisa benar-benar melihat masing-masing atom kolomnya, itu hanya bisa dihasilkan seandainya tem kita memiliki komposisi seperti ini. Selanjutnya, izinkan saya memberikan contoh real, contoh di lapangan, ya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk lebih memahami kenapa sih saya terlampau concern terkait dengan electron sources ini. Tadi kita katakan bahwa ketika kita memiliki tem, kita ingin mendapatkan informasi tidak hanya berdasarkan gambar, tetapi kita ingin mendapatkan informasi struktural, struktur, kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan komposisi kimianya. Maka di sini apabila kita memiliki sampel berbentuk silikon, ya, silikon di bidang 110. Maka kalau misalnya sampel ini maaf bisa diulang, terputus-putus suaranya Pak Riza. Terputus-putus dari mana Ibu? Iya. Di slide ini Pak. Yang ini baik, saya ulang. Baik Bapak Ibu-ibu. Di slide ini akan saya tunjukkan bagaimana pentingnya spatial resolution di high resolution imaging tadi. Ya, tadi saya katakan bahwa kita membutuhkan tem yang modern yang memiliki field emission gun sebagai penghasil elektronnya. Gambar pertama yang Bapak-bapak Ibu lihat ini, ya, ini adalah gambar dari susunan atom silikon yang diambil dari bidang kristal 110. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana masing-masing bola ini adalah mewakilkan satu atom kolom dari silikon. Ya. Lalu ketika saya ambil gambar yang lain dengan tem yang modern, maka saya bisa dapat mendapatkan informasi yang berbeda Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Rupanya yang tadinya di gambar sebelah kiri kita lihat cuma ada satu kolom, ya, ini satu bunderan, tapi ketika digambar gambar tersebut atau sampel ini dianalisa dengan tem yang lebih modern dan menggunakan field emission gun, kita bisa melihat dari setiap posisi atom yang satu tadi itu rupanya dia memiliki dua buah atom, ya. Nah, inilah disebut sebagai dumbbell. Ini ciri khas dari atom silikon atau juga atom dari gallium arsenide. Karena untuk bidang 110 mereka akan bisa menimbulkan efek dimiliki satu posisi atom berdekatan diisi oleh dua atom silikon. Nah, ini menunjukkan bagaimana spatial resolution itu penting. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bayangkan, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ingin untuk melakukan analisa, melihat secara detail apakah ada atom-atom yang hilang atau ada atom-atom yang tersubstitusi, maka kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu hanya menggunakan tem yang thermionic seperti gambar sebelah kiri, kita tidak bisa melihat atau mendapatkan informasi yang seperti yang tadi saya maksudkan. Tetapi dengan tem yang modern, yang menggunakan field emission gun, dan kita bisa melihat gambar yang lebih informatif. Nah, Thermovision Scientific, selain kami memproduksi tem yang secara hardware memang berkualitas, kami juga mengembangkan software. Bapak dan Ibu bisa lihat pada gambar yang terakhir, ini adalah proses imaging proses dari gambar data yang di tengah.
Dan sekarang kita bisa melihat dengan jelas ya bagaimana benar-benar atom silikon di bidang 110 itu terlihat 2 atom dibandingkan 1 hanya dari gambar yang pertama. Nah, ini yang saya mau tekankan dulu ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa TEM itu banyak di dunia ini, di institusi banyak, tetapi untuk memiliki TEM yang berkualitas, TEM yang memang hardware-nya itu memang bisa di-push sampai ke limitnya, itu sangat penting. Karena harga TEM yang berkualitas sama TEM yang biasa, ini kalau dalam hitungan harga, itu biasanya memang berbeda. Tetapi ibu dan bapak bisa lihat nanti dalam presentasi saya, mudah-mudahan bagaimana TEM yang berkualitas itu memang benar-benar bisa menjawab mayoritas pertanyaan yang selama ini belum bisa terjawab. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan kedua. Saya akan terangkan di pembahasan kali ini terkait dengan teknik-teknik yang bisa kita pergunakan apabila kita ingin menganalisa sampel kita dengan menggunakan TEM. Dasar dari teknik-teknik ini adalah yang disebut sebagai interaksi elektron dengan sampel. Di sini kita bisa tahu apabila kita memiliki sampel yang kita tembakkan dengan elektron, maka elektron tersebut akan berinteraksi. Hasil interaksinya bisa menghasilkan sinyal-sinyal. Yang sinyal-sinyal tersebut apabila ditangkap dengan detektor tertentu, dia akan bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan. Misalkan bisa dipergunakan sebagai proses imaging, pembentukan gambar, ataupun kalau dia itu bentuknya dalam bentuk X-ray, spektroskopi, bisa digunakan buat analisa kimia. Sampai di sini suara saya masih putus-putus, Bu Haryati? Jelas, Pak? Jelas, baik. Pak, suaranya nggak jelas lagi, Pak. Yang lain bagaimana? Jelas. Jelas. Oke, baik. Mayoritas masih jelas ya. Berarti mungkin hanya beberapa saja yang suaranya tidak terlalu jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau memang tidak jelas langsung dipotong saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau mungkin dari moderatornya. Baik. Nah, dengan interaksi ini kita pahami terjadi interaksi ini akan menghasilkan sinyal-sinyal yang bisa kita pergunakan untuk melakukan karakteristik sampel kita. Nah, salah satu contohnya misalkan dengan proses imaging ya untuk. Mohon maaf, suaranya terputus. Saya mendengar suara Bu Haryati putus-putus. Nampaknya koneksi yang di Bu Haryati ini, Bu. Yang lain tidak apa-apa kan ya? Lancar, Pak, lancar. Suara jelas. Jelas, Oke. Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya ulang saja ya. Jadi, untuk memahami teknik-teknik yang bisa kita pergunakan di TEM untuk mengkarakterisasikan sampel kita, itu kita mesti memahami suatu konsep yang sangat dasar, yaitu interaksi elektron dengan sampel. Kita ketahui ketika elektron kita kenakan dengan sampel, maka interaksinya akan menghasilkan sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini apabila kita tangkap dengan detektor, maka kita bisa pergunakan, bisa sebagai buat proses imaging, penghasilan gambar, atau mungkin bisa kita pergunakan untuk melakukan analisa kimia. Ya. Nah, beberapa teknik yang biasa dilakukan orang ketika mengkarakterisasi sampel menggunakan TEM, yang pertama adalah difraksi, atau disebut sebagai difraksi elektron. Difraksi ini dibuat atau dibentuk dengan memanfaatkan elektron yang sudah menembus sampel, kemudian dia terbelokkan. Terbelokkan. Yang kita istilahkan sebagai elastic scattering di bagian bawah ini. Ya, ini. Maka, semua elektron yang mengalami scattering secara elastik, itu bisa kita pergunakan untuk menghasilkan pola difraksi. Nah, bagaimana analisanya? Saya akan bahaskan sedikit nanti di slide berikutnya. Lalu, elektron yang lain yang dia tidak terscatter, yang tidak terdifraksi, melainkan yang jatuh langsung tembus kepada sampel. Ya, sebagian mereka tembus sebagai sampel, sebagian juga terscattering secara elastik, maka kita bisa pergunakan itu untuk analisa dalam bentuk gambar. Ya, atau istilahnya di sini sebagai bright and dark imaging. Lalu kita juga bisa menggunakan TEM untuk analisa high resolution imaging. Ya, sebetulnya di sini ada suatu powerfulnya TEM. Kenapa? Karena kita tahu dengan menggunakan TEM kita bisa bawa peralatan tersebut untuk pembesaran hingga sampai 1,4 juta kali pembesaran. Artinya dengan itu kita benar-benar bisa melihat
semua informasi yang memang kita inginkan sampai kepada skala atom. Lalu kita juga bisa mempergunakan sinyal-sinyal dari yang dihasilkan oleh interaksi elektron dengan sampel kita dalam pembuatan aplikasi dalam bentuk STEM imaging. STEM imaging ini singkatan dari scanning TM. Ini pada prinsipnya adalah kita mencoba mengaplikasikan proses scanning pada STM, tapi kita aplikasikan pada TM. Selanjutnya kita mempergunakan sinyal-sinyal yang berupa spektroskopi. Ya, kita sudah kenal kita bisa melakukan analisa IDX di TEM, atau kita menggunakan analisa yang disebut sebagai electron energy loss spektroskopi, yaitu mempergunakan elektron-elektron yang setelah dia melewati sampel kita, dia kehilangan energi bagian di sini. Maka kita bisa memanfaatkan itu yang prinsip kerjanya mirip seperti XPS. Nah, selanjutnya kita bisa pula menggunakan teknik tomografi, ya, seperti ada di CT scan. Kita bisa membuat 3D imaging dengan menggunakan TEM. Itu juga memungkinkan untuk saat sekarang. Nah, teknik-teknik ini yang akan saya coba bahas secara ringkas kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi, oh rupanya memang kita bisa melakukan banyak sekali analisa karakterisasi dengan menggunakan TEM. Baik, saya akan mulai dengan difraksi di TEM. Untuk memahami proses difraksi di TEM, izinkan saya untuk membandingkan difraksi di TEM itu dengan proses difraksi yang sudah sangat umum kita pahami, yaitu X-ray diffraction. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika menganalisa hasil pola difraksi dari X-ray, biasanya kita mempergunakan posisi dari peak yang kita temukan dengan intensitasnya. Ya. Nah, inilah satu yang berbeda sebetulnya dibandingkan dengan difraksi di elektron. Nah, karena pola difraksi di elektron itu dihasilkan dengan proses yang sangat-sangat kompleks, proses kinematik dan juga dinamik itu terjadi dalam proses pembuatan pola difraksi di elektron, maka hingga sampai saat sekarang masih belum bisa dipastikan kita bisa mendefinisikan intensitas dari masing-masing pola difraksi tersebut. Maka dalam difraksi elektron yang kita lakukan, kita hanya untuk menganalisa pola difraksi elektron, kita hanya mengukur jarak antara difraksi spot dari elektron ke difraksi dengan titik pusatnya saja. Nah, itu kenapa saya sebut di sini untuk analisa elektron difraksi itu hanya diperlihatkan posisi refleksinya saja. Nah, di satu sisi ini sebetulnya menjadi pekerjaan jauh lebih mudah karena kita tidak perlu memperhitungkan intensitas, tetapi di sisi yang lain kadangkala mendefinisikan posisi itu juga tidak mudah. Ya, saya akan bahas nanti seandainya masih ada waktu terkait dengan konteks ini. Lalu perbedaan yang kedua itu terkait dengan penggunaan panjang gelombang apabila kita ingin menganalisa single kristal. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah paham bagaimana proses ketika kita ingin menganalisa sampel yang terdiri dari single kristal dengan menggunakan X-ray. Kita membutuhkan panjang gelombang yang berbeda-beda. Kalau tidak, maka bidang kristal atau refleksi yang dihasilkan dari pola X-ray itu hanya merupakan pengulangan dari bidang kristal tertentu. Nah, hal ini tidak terjadi di pola di difraksi elektron. Kenapa? Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat ya di gambar yang saya tandai ini, bapak ibu-ibu, ini adalah salah satu contoh dari pola difraksi yang diambil dari single kristal. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat bahwa setiap refleksi di sini merupakan representatif dari masing-masing bidang kristal yang dimiliki oleh material ini. Lalu perbedaan yang ketiga antara X-ray dengan elektron difraksi adalah dari proses pengambilan datanya. Kalau X-ray kita sudah paham betul bahwa untuk menghasilkan pola difraksi X-ray yang bagus, itu kita butuh waktu bermenit-menit atau bahkan sampai berjam-jam, tergantung dari tingkat ketelitiannya. Tetapi untuk difraksi elektron, proses pengambilan datanya itu hanya kurang dari 1 detik dan kita bisa dapatkan semua informasi yang kita inginkan. Ada 3 faktor yang ingin saya tambahkan di sini. Bagaimana keunggulan difraksi elektron dibandingkan X-ray secara umum. Pertama, elektron itu sudah kita pahami, dia memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan X-ray. Apa fungsinya? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki suatu struktur yang dia itu sangat kompleks dan memiliki puncak yang banyak di sudut rendah. X-ray konvensional itu susah untuk melakukan analisanya. Memang ada X-ray tertentu yang bisa menganalisa seperti itu ya, tapi secara umum itu akan susah.
Tetapi dengan menggunakan difraksi elektron, kita bisa mendapatkan refleksi sedetil apapun, sekecil apapun apabila kita ingin menganalisanya. Itu dikarenakan elektron memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan X-ray. Keuntungan yang kedua, elektron itu terscatter lebih kuat dibandingkan dengan X-ray. Konsekuensi dari kelebihan ini adalah bahwa dari pola difraksi, kita bisa langsung melihat apakah sampel kita memiliki misalkan cacat internal. Contoh kasus saya kasih, misalkan seperti ini. Seandainya pola difraksi saya single crystal seperti ini. Tapi saya kemudian mendapatkan ada 2 titik ya untuk di masing-masing pola difraksi seperti ini. Ya, yang kita istilahkan sebagai refleksi satelit. Maka kita bisa tahu dari situ saja langsung bahwa sampel kita di daerah kita ambil pola difraksi ini mengandung yang disebut sebagai twinning. Atau misalkan di pola difraksi saya menemukan ada semacam garis tipis ya yang menghubungkan antara satu refleksi utama dengan refleksi utama yang lain. Jadi seperti ini. Maka saya bisa tahu dari daerah yang saya ambil itu, maka daerah tersebut mengandung cacat yang disebut sebagai stacking fault. Nah, hal-hal seperti ini mungkin untuk di pola difraksi, X-ray difraksi, membutuhkan proses tambahan untuk bisa mengetahuinya. Tetapi karena difraksi elektron pada prinsipnya adalah image, ya, maka kita benar-benar bisa langsung melihat kondisi-kondisi tersebut. Dan lebih baiknya lagi, tadi saya katakan di depan bahwa dengan TEM kita bisa mendapatkan informasi struktur ini dan kita bisa sandingkan dengan image-nya. Jadi kita bisa tahu, oh rupanya memang benar ada stacking fault bentuknya seperti ini dan dari segi strukturnya akan terlihat efeknya seperti ini. Yang ketiga, elektron itu bisa diarahkan dengan mudah. Maksud saya begini, misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu punya sampel. Sampel bapak-bapak dan ibu-ibu mengandung 2 fasa. Masing-masing fasa itu terdapat di 2 grain yang berbeda. Grain A dan grain B. Di mana grain A dan B itu saling berdekatan. Maka dengan menggunakan TEM, ya, bapak-bapak ibu-ibu bisa arahkan beam bapak-bapak dan ibu ke grain A, ambil satu pola difraksi, arahkan ke grain B, ambil pola difraksi yang berikutnya, dan kita mendapatkan 2 pola difraksi dari 2 grain berbeda yang memiliki 2 fasa yang berbeda. Dan itu saya pikir di difraksi X-ray itu tidak mungkin kan, karena kita akan mendapatkan seluruh pola difraksi dari fasa yang ada. Dan kita harus memilah-milah sendiri secara menggunakan software. Tapi kalau di pola difraksi elektron itu tidak perlu kita lakukan. Terakhir, nanti apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendapatkan pola difraksi dari sampel analisanya, maka dari bentuk pola difraksi yang kita terima, itu kita sudah bisa mendapatkan informasi yang paling tidak adalah informasi secara kualitatif terkait dengan tingkat kristalinitas dari sampel kita. Maksud saya adalah contohnya yang gambar ini yang saya sudah coret-coret, ini saya katakan merupakan pola difraksi khusus dari single kristal. Artinya apa? Kalau sampel bapak-bapak dan ibu-ibu itu ada single kristal, maka pola difraksinya akan berbentuk spot seperti ini yang dia adalah pot yang simetri. Ya, saya ulang. Apabila sampel bapak dan ibu-ibu ada single kristal, maka bapak dan ibu-ibu akan dapatkan pola bentuknya seperti pola spot yang simetri dalam bentuk spot. Sebaliknya, kalau sampel ibu berbentuk polikristalin, misalnya nanopartikel dan seterusnya, maka pola difraksinya akan bentuk lingkaran seperti ini. Tetapi kalau memang bentuk sampel bapak dan ibu-ibu itu adalah amorphous, maka bentuknya akan sebagai diffuse ring seperti ini. Jadi sangat handy sebetulnya. Jadi ketika ibu dan bapak minta untuk diambil gambar difraksi elektronnya oleh operator, lalu menghasilkan 1 dari 3 gambar ini, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung tahu, oh rupanya sampel saya dari single kristal, polikristal, ataupun amorphous. Secara umum, teknik-teknik pengambilan difraksi elektron itu ada 3. Ada yang disebut sebagai selective area electron diffraction, ada yang disebut sebagai convergence beam electron diffraction, atau CBED, dan ada yang disebut sebagai nano beam electron diffraction. Secara umum biasanya yang di Indonesia kenal oleh peneliti-peneliti di Indonesia itu adalah yang ini, ya, yang selective area electron diffraction ini paling umum. Yang tadi tampilannya saya tampilkan di slide yang sebelumnya. Nah, kelemahan walaupun keunggulannya teknik ini sangat mudah dilakukan, kelemahannya adalah teknik ini hanya bisa mengambil gambar pola difraksi dari daerah yang ukurannya paling kecil 250 nanometer. Kenapa? Karena proses pengambilannya membutuhkan aperture ini, daerah untuk
kita memilih daerah tertentu. Nah, artinya apa? Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu risetnya terkait dengan nanopartikel, lalu partikel-partikel tersebut ukurannya di bawah 250 nanometer, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin menganalisa untuk masing-masing partikelnya, maka SAED ini tidak bisa digunakan. Ya, karena tadi saya katakan ukuran aperture yang digunakan itu hanya bisa untuk daerah yang paling kecil ukurannya 250 nanometer. Sebaliknya, kalau misalnya memang Bapak-Bapak dan Ibu sampelnya itu sekitar 100 nanometer, maka alternatifnya menggunakan teknik yang kedua yang disebut sebagai convergence beam electron diffraction. Yang ini, yang CBED. Dengan menggunakan convergence beam electron diffraction, kita bisa memfokus beam kita dan menganalisa daerah-daerah yang ukurannya sampai 100 nanometer. Ya. Nah, yang ketiga, tetapi kadangkala di zaman maju sekarang yang dimana semua material itu kita coba push dalam ukuran di bawah 10 nanometer, bisa jadi convergence beam electron diffraction ini juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Maka kita memiliki teknik yang ketiga yang disebut sebagai nano beam electron diffraction, di mana dengan teknik ini kita benar-benar bisa mendapatkan pola difraksi dari single partikel yang ukurannya maksimal 2 nanometer. Jadi kalau Bapak, Ibu-Ibu mungkin ada yang bekerja di bidang katalis, ya kita tahu di katalis itu tekniknya adalah bagaimana caranya kita mensubstitusi, menambahkan logam-logam mulia, ya misalnya platinum, palladium, dan seterusnya. Nah kalau kita ingin mengidentifikasi fase yang muncul setelah penambahan tersebut, kita ingin tahu apakah logam mulia kita itu benar-benar bisa inert, ya tidak bereaksi, ya karena dalam satu kasus misalkan karena konsentrasinya yang kurang baik ataupun seterusnya, maka akan bereaksi. Nah, kita butuh mengidentifikasi secara untuk single nanopartikel tadi, maka tidak ada cara yang lain yang bisa kita gunakan dengan menggunakan nano beam electron diffraction ini. Hanya saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, di antara tiga teknik ini, jujur memang saya katakan teknik yang pertama ini yang paling mudah dan paling umum dilakukan. Teknik kedua ini bisa dipergunakan, dilakukan oleh semua jenis stem, hanya saja cara penggunaannya cukup komplikatif, ya makanya membuat operator itu rata-rata tidak mau melakukannya. Sedangkan buat yang ketiga ini membutuhkan TEM yang modern, yaitu TEM yang memiliki fasilitas teknik STEM dan juga memiliki field emission gun yang tadi saya singgung di subbab pertama tadi. Nah, ini saya coba kasih gambaran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bagaimana pola difraksi CBED itu terlihat, ya. Tadi saya katakan dia itu memang berbeda dengan SAED. Ini yang sebelah kiri adalah gambar pola difraksi normal yang biasa kita terima, ya dalam bentuk spot seperti ini. Kalau kita ambil gambar ini, yaitu silikon satu-satu dengan menggunakan teknik CBED, bentuknya akan seperti ini. Berbeda ya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kita akan lihat bentuknya bukan spot, melainkan sudah bentuknya disk. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat lebih detail, di dalam disk ini itu ada garis-garis, ya kan? Ada pola-pola tambahan. Nah, pola-pola tambahan ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, memiliki informasi yang luar biasa banyak ya. Pertama, misalkan informasi garis-garis tadi itu bisa memberikan informasi apakah terjadi lattice stream dalam sampel kita. Mungkin buat Bapak dan Ibu-Ibu yang bekerja di bidang baja atau pengelasan, ya kita tahu dalam proses pengelasan itu akan ada daerah yang kita tahu sebut sebagai heat affected zone atau HAZ. Nah, di daerah tersebut sangat rentan memiliki internal stress yang akan sangat berpengaruh dalam produk yang akan dihasilkan. Nah, dengan teknologi CBED ini kita bisa mengukur lattice strain secara precise untuk dalam skala atom tadi. Ya, itu tidak bisa dilakukan dengan teknik yang lain. Ini bisa kita gabungkan, kita kombinasikan dengan residual stress yang kita gunakan dalam menggunakan X-ray. Ya, hanya saja X-ray kan sifatnya makroskopis. Nah, dengan ini kita benar-benar bisa bandingkan daerah tertentu yang kita lihat dan kita bisa mengukur internal stress di dalamnya. Atau menggunakan CBED kita bisa melihat valence electron distribution. Ya, jadi informasi dari CBED ini sangat banyak, luar biasa banyaknya dibandingkan dengan difraksi normal yang biasa kita lakukan. Hanya saja saya tekankan sekali lagi, untuk mendapatkan pola difraksi CBED itu memang tidak semudah SAED. Makanya kenapa operator itu rata-rata tidak mau melakukannya. Baik, lalu teknik difraksi yang ketiga itu terkait dengan nano beam electron diffraction tadi tersebut ya. Ini sangat powerful seandainya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi ingin menganalisa nanokristal. Ini contohnya ada nanokristal magnetite ya, Fe3O4. Apa yang terjadi?
sebetulnya ini adalah kumpulan dari nanopartikel magnetite tadi, yang satu kotak ini. Lalu yang saya lakukan adalah untuk dalam menganalisa difraksi menggunakan NBAD ini, saya scan dari kiri sampai ke kanan, yang bentuknya kalau diperbesar bentuknya dalam bentuk pixel seperti ini, dan nanti untuk masing-masing pixel yang saya tandakan warna kuning, biru, hijau, dan oranye ini, itu akan menghasilkan pola-pola difraksi untuk single particle yang ukuran bisa sampai 2 nanometer tadi. Dan single particle tadi bisa kita analisa dan kita dapatkan fasanya apa dan juga bahkan sampai bidang kristalnya apa. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan nanti bagaimana sebetulnya powerful dari teknik NBHP ini, ya, nano beam electron diffraction. Hanya sekali lagi saya katakan, untuk bisa melakukan teknik ini, sayangnya tidak semua TEM bisa dipergunakan. Hanya TEM-TEM yang memiliki fungsi dari STEM dan juga dilengkapi dengan third emission gun tadi yang bisa melakukan. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana keunggulan dari teknik ini. Baik, selanjutnya saya akan bahas teknik yang lain yaitu terkait dengan imaging. Ya, pada dasarnya yang Bapak-Bapak dan Ibu lakukan biasanya ketika mengirimkan sampel TEM itu untuk menghasilkan gambar TEM. Ya, seperti gambar yang ini. Nah, ini sebetulnya kita istilahkan sebagai bright field image. Nah, bright field image ini diambil, diproses dengan memanfaatkan elektron yang tidak terdifraksikan. Ya. Nah, tapi sebetulnya Bapak-Bapak dan Ibu ada teknik imaging lain. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu belum aware terhadap ini. Yaitu disebut dengan teknik imaging dark field image. Apa itu? Teknik dark field itu adalah dengan memanfaatkan elektron yang sudah terdifraksi. Ya, jadi saya akan pilih elektron dari pola difraksi seperti ini untuk menghasilkan gambar yang sebelah kanan. Apa arti dari gambar ini? Gambar ini menunjukkan bahwa seluruh bidang yang berwarna terang, bidang yang ini, dan ini, itu memiliki orientasi kristal yang sama. Kenapa? Karena dia diambil dari bidang kristal, orientasi bidang dari difraksi elektron ini. Nah, ini sangat powerful juga teknik ini. Kenapa? Coba Ibu dan bayangkan kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu memiliki nanopartikel. Selama ini Bapak-Bapak dan Ibu kirimkan sampel nanopartikel itu untuk melihat morfologinya, ingin tahu ukurannya seperti apa, ya kan? Tetapi kemudian dengan kita manfaatkan teknik dark field image ini, kita bisa lihat apakah partikel-partikel yang Ibu sintesa itu terdistribusi pada bidang kristal tertentu. Kalau misalkan bidang 110, maka nanti warnanya akan terang semua ketika kita pilih bidang tersebut. Jadi tidak hanya sekedar gambar, kita juga mendapatkan informasi kristalografinya lebih detail. Contohnya seperti ini, mungkin untuk lebih mudah dipahami. Ini adalah contoh sampel dari aluminium alloys. Ya. Di aluminium alloys ini, setelah proses quenching sama aging, kita bisa mendapatkan presipitasi eta. Ya. Itu adalah yang gambar yang gelap-gelap ini, ya, di atas matriks aluminium. Nah, pola difraksinya itu menampilkan tampilan seperti ini, bahwa kita bisa melihat refleksi yang dimiliki oleh aluminium atau matriksnya dengan yang saya tandai dengan warna merah, dan juga refleksi yang dimiliki oleh presipitasi yang saya tandai dengan warna hijau perwakilannya. Jadi ini sepanjang ini adalah punyanya presipitasi, sepanjang ini punyanya si matriks aluminium. Nah, dengan memanfaatkan bright field image tadi, teknik dari dark field image tadi, saya sekarang mencoba memilih salah satu refleksi. Yang saya tahu berdasarkan identifikasi saya merupakan refleksi dari bidang 002 ini. Ya. Jadi saya taruh aperture saya di daerah refleksi ini. Apa yang kejadian? Maka saya bisa mendapatkan gambar seperti ini. Maka saya bisa tahu bahwa dari seluruh presipitasi ini, hanya ada beberapa yang dia terdiskusi di bidang 002. Mayoritas dari presentasi ini terorientasi di bidang 002. Nah, seandainya saya pindahkan, ya, saya pilih sekarang bukan yang bagian sini, tapi melainkan adalah refleksi yang berikutnya, maka warna ini, fungsi keterangan ini akan berbeda. Yang tadi terang, dia akan menjadi gelap kembali, sedangkan di bagian daerah yang tadi masih gelap, sekarang akan menjadi terang. Jadi bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teknik ini benar-benar bisa menginformasikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bagaimana sebetulnya kristalografi orientasi kristalografi yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu miliki dari sampel yang diteliti menggunakan pen.
Contoh yang lain terkait dengan high resolution imaging. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para peneliti ketika mengirimkan sampelnya untuk dialisis dengan TEM adalah ingin melihat bagaimana morfologi dari sampelnya. Dalam hal ini misalkan ini adalah salah satu contoh dari cobalt oxide nanoparticles. Nah, biasanya kita berhenti di sini saja. Kalau kita sudah tahu nanopartikel kita ukurannya antara 50 atau 30 sampai 40 nanometer misalkan seperti ini. Nah, padahal TEM itu mampu untuk di-push sehingga kita bisa melihat struktur lebih detail dari satu single partikel ini. Misalkan daerah ini ya, ini kalau di zoom in tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa melihat bagaimana susunan atom tersusun secara rapi dari satu single cobalt nanopartikel. Bahkan dengan menggunakan teknik yang disebut sebagai fast Fourier transform, kita bisa mengukur jarak masing-masing refleksi ini, ya. Dan dari informasi itu kita bisa mengidentifikasi single partikel ini apakah itu benar terdiri atau terbuat dari kobalt atau bukan. Ya, ini adalah suatu teknik yang sebetulnya mesti kita pergunakan ketika kita memiliki sampel yang kita ingin analisa di TEM. Tidak hanya sekedar bright field image atau diffraction saja, tapi kita bisa terus sampai ke high resolution imaging. Baik Bapak Ibu, masih setengah jalan, mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, selanjutnya adalah teknik berikutnya scanning transmission electron microscopy. Saya sudah sempat singgung di awal. Ini adalah bagaimana kita modifikasi SEM, ya, teknik SEM, dan kita pergunakan di TEM. Di SEM kita tahu bahwa kita melakukan proses analisa menggunakan proses scanning. Ya. Kita scan dari kiri ke kanan dan seterusnya untuk spesimen kita. Kita lakukan hal yang sama di TEM, lalu nanti datanya itu kita akan tangkap dengan detektor, berbagai jenis detektor yang ada di bawah sampel kita. Maka artinya dengan menggunakan teknik scanning TEM ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi dalam sekali pengambilan gambar. Ya, saya ulang, perbedaan antara teknik STEM dengan conventional TEM, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, bright field, dark field, dengan proses STEM, itu dengan sekali pengambilan gambar, kita bisa mendapatkan banyak sekali jenis gambar yang bisa kita analisa. Saya akan berikan contohnya di slide berikutnya. Lalu keunggulan yang kedua dengan menggunakan STEM adalah hasil yang kita terima, ya, itu bisa kita gabungkan dengan teknologi, dengan analisa-analisa spektroskopi seperti IDS ataupun sebagai IRS. Ya, ini suatu teknik yang sangat powerful sekali karena kita benar-benar bisa mendeteksi informasi dalam konteks lokal. Contohnya seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah contoh gambar STEM yang diambil dari 3 detektor berbeda. Nah, detektor seperti ini merupakan detektor yang standar yang ada di semua sistem STEM. Ya. Nah, kita bisa melihat data pertama itu diambil dari detektor yang disebut sebagai, halo? Oke. Ada detektor yang kita sebut sebagai HADF. HADF ini singkatan dari High Angle Angular Dark Field. Pada prinsipnya, informasi yang kita lihat di sini mirip seperti informasi yang kita ambil dari gambar BSE di SEM, Back Scattering Electron. Artinya apa? Kontras dihasilkan dari unsur yang memiliki nomor atom yang tinggi. Sebaliknya, ketika dia itu warnanya lebih gelap, artinya memiliki unsur dengan nomor atom yang lebih rendah. Lalu, detektor yang kedua adalah angular dark field. Ini prinsip dasarnya gambar dihasilkan oleh difraksi elektron, difraksi kristal. Artinya, gambar-gambar yang berwarna hitam itu dihasilkan dari bidang-bidang kristal yang terdifraksi secara lebih kuat. Maka gambar-gambar yang terang itu dihasilkan dari bidang-bidang kristal yang tidak terdifraksi, ya, atau sangat rendah difraksinya. Lalu bright field ini kurang lebih mirip seperti bright field imaging normal, maka kontras di sini dihasilkan dalam konteks mass, bukan mass, thickness, ketebalan, ya, ketebalan. Maka kita bisa melihat ketika daerah-daerah itu terang, maka kita tahu pada daerah tersebut itu lebih tipis dibandingkan daerah-daerah yang lebih gelap. Nah, cara ngebaca gambar ini, Bapak-bapak dan Ibu, misalkan Bapak Ibu-ibu ada sampel diambil dengan gambar STEM, ya, lalu mengambil data HADF dengan ADF dengan bright field. Maka untuk grain yang ini misalkan yang saya silang, maka saya bisa melihat berdasarkan informasi dari HADF, maka di daerah grain yang saya silang ini
dia memiliki unsur yang lebih berat dibandingkan dengan daerah yang ini. Dan unsur yang lebih berat ini, grain yang memiliki unsur yang lebih berat ini, dia terdifraksi lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lain, karena dia lebih gerak di ADF. Dan sebaliknya, dia lebih tebal atau memiliki konsentrasi massa jenis lebih berat dibandingkan dengan daerah yang lebih terang. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, bisa dilihat bagaimana teknik STEM itu dengan detektor yang berbeda kita bisa mendapatkan informasi yang cepat ya dalam sekali pengambilan gambar. Contoh yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu bagaimana STEM image itu lebih powerful dibandingkan konvensional TM adalah seperti tadi disebut bahwa STEM ADF itu dia sensitif dengan Z yang artinya sekali lagi saya tekankan di sini higher Z atau yang memiliki nomor atom lebih tinggi akan terlihat lebih terang dibandingkan yang nomor atomnya lebih rendah. Ini ada contoh dari nanopartikel kadmium cerium. Kita tahu CDSE ini dia adalah nanopartikel yang memiliki atom berat, ya kan? Dan ia ditumbuhkan di karbon. Karbon kita tahu dia adalah atom ringan. Nah, kalau gambar ini, kondisi nanopartikel CDSE ini diambil gambarnya di HRTM seperti gambar yang sebelah kiri ini, ya, kita bisa melihat dia itu tidak terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena memang HRTM berfungsi berbeda. Tetapi ketika kita diambil gambar ini menggunakan STEM HDF, kita bisa melihat sekarang bagaimana nanopartikel itu terlihat dengan lebih jelas. Ini memanfaatkan Z kontras tadi. Nah, keunggulan yang lain dengan STEM kita benar-benar bisa menganalisa mendapatkan spatial resolution hingga di bawah 1 nanometer. Lalu STEM HDF kita bisa juga komunikasikan Bapak-bapak dan Ibu dengan IDX, dengan spektroskopi. Ini salah satu contoh kasusnya. Misalkan kita memiliki sampel keramik SiAlOn, ya. Lalu kita kejarai, kita asumsikan mungkin ada secondary phase yang terbentuk di antara di daerah grain boundary ini, ya. Dan kita sudah tahu bahwa di grain boundary ini ukurannya hanya 2 nanometer. Maka dengan teknik yang lain kita tidak akan bisa menganalisa ini, ya, karena dia sangat kecil, hanya 2 nanometer. Tapi ketika kita lakukan line profile antara grain 1 dengan grain kedua, dan kita bisa lihat bahwa rupanya di daerah yang cuma 2 nanometer itu terjadi pengayaan neodymium. Ya. Nah, teknologi ini hanya bisa kita dapat saat kita mencoba mengkombinasikan high resolution STEM HDF dengan IDS line scan. Nah, contoh terakhir terkait dengan teknik, ya, sebelum saya masuk ke contoh-contoh, adalah bahwa dengan EELS, ada yang disebut dengan istilahnya EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy. Tadi saya sempat singgung, prinsip kerjanya adalah mirip sebagai XPS, dia bisa mendeteksi unsur-unsur ringan, dan kita juga bisa melihat bagaimana ikatan yang kita terjadi dari sampel kita. Contoh kasusnya di sini, apa yang terjadi sebetulnya dari EELS? Saya mesti terangkan dulu sebelumnya. Jadi EELS itu terjadi ketika ada elektron, dia mengenai sampel kita, lalu tembus, maka nanti elektron-elektron yang tembus di sini itu akan kehilangan energi. Nah, masing-masing unsur memiliki energi kehilangan yang berbeda-beda. Misalkan oksigen dia akan kehilangan energi sebesar 532 elektron volt. Besi dia akan kehilangan energi sebesar 780 elektron volt. Ya. Lalu dengan menggunakan sistem tambahan yang disebut sebagai filter di sini, kita bisa menangkap unsur-unsur tadi berdasarkan energi hilangnya. Maka di sini contohnya, misalkan saya bisa tangkap nickel oxide dengan zirconium oxide pada kehilangan energinya oksigen. Nah, kita bisa lihat ada 2 profil di sini. Nah, kelebihan dari EELS dibandingkan dengan IDS adalah dia bisa dipergunakan sebagai fingerprints. Maksudnya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat untuk 2 profil ini masing-masing menunjukkan profil energi buat oksigen. Ya, daerahnya sama. Tapi profilnya beda. Untuk nickel oxide, dia lebih banyak peaknya dibandingkan dengan zirconium oxide. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa menggunakan teknik ini sebagai fingerprints. Misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu punya sampel paduan oxide, ya, dan menggunakan EELS, kita tinggal tembak, dan nanti kita bisa mendapatkan bentuk kurva yang berbeda, dan kita tahu daerah ini ada dimiliki oleh nickel oxide, misalnya dalam contoh ini, dan bagian yang lain dihasilkan oleh zirconium oxide.
Jadi prinsip ini persis seperti XPS yang dikatakan tadi, tapi jauh lebih powerful. Kenapa? Karena XPS hanya bisa digunakan untuk analisa permukaan, tidak bisa untuk ketebalan lebih dari 10 nanometer. Baik, Bapak Ibu-Ibu, saya mohon waktu tambahan sekitar 10 menit ya Bu Haryati ya untuk menyelesaikan ini, mudah-mudahan masih bisa. Tadi adalah sekilas bagaimana teknik-teknik yang bisa kita pergunakan di TEM. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena keterbatasan waktu, tadi seperti kata maka sangat susah buat saya sebetulnya untuk mempresentasikan seluruh teknik-teknik secara lebih detail. Karena di universitas-universitas di luar negeri, TEM ini merupakan salah satu biasanya mata kuliah untuk jurusan-jurusan ilmu material ataupun ilmu metalurgi, dan itu diberikan dalam waktu perkuliahan 1 semester sampai dengan 2 semester. Yang tadi saya sampaikan hanya sekedar kulitnya saja, tapi mudah-mudahan itu bisa berikan informasi sebagai tambahan informasi dan bisa membuka diskusi buat ke depannya. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk bisa menghasilkan data yang akurat, data yang baik di TEM, salah satu persyaratannya selain dari peralatan yang baik ya adalah kondisi sampel. Sampel yang kita hasilkan, sampel yang kita miliki untuk analisa dengan TEM itu mesti baik, kualitasnya mesti baik. Ya, secara prinsip persyaratan untuk mendapatkan sampel TEM itu dia ukurannya sangat terbatas. Ya, untuk umumnya itu ukuran hanya sebesar 3 mm radiusnya, diameternya. Kenapa? Agar dia bisa masuk ke TEM holder. Karena ukuran TEM holder itu sangat spesifik. Ya. Memang ada beberapa TEM holder yang bisa menampung ukuran lebih besar daripada 3 mm, tapi secara umum itu rata-rata hanya dalam bentuk disk dengan ukurannya 3 mm. Lalu syarat yang kedua Bapak dan Ibu, ini yang sangat penting, yaitu bahwa ketebalan dari sampel itu tidak boleh lebih dari 100 nanometer. Apa yang kita istilahkan di sini adalah elektron transparent. Ya. Kenapa? Kalau ketebalannya lebih dari 100 nanometer, maka informasi yang kita dapatkan itu tidak akan akurat. Nah, untuk mendapatkan sampel yang seperti itu, ada dua cara. Cara konvensional dan cara yang sudah modern. Nah, cara konvensional yang biasanya masih dipakai oleh peneliti di Indonesia dan juga mayoritas di Southeast Asia, di ASEAN, itu adalah yang konvensional. Rata-rata sampel itu masih dalam bentuk powder, ya, powder. Nah, permasalahannya untuk powder, walaupun dia cara preparasi itu mudah, tinggal ditaburkan di TEM grid. Permasalahannya adalah kalau powdernya itu masih terlampau besar, ukuran partikelnya, maka kita harus perkecil kan. Dan salah satu cara memperkecilnya itu dengan menggunakan gerus, kita coba gerus. Nah, tetapi permasalahannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, banyak sekali bukti yang sudah ada di lapangan bahwa ketika kita gerus, kita berikan perlakuan mekanik, itu merubah struktur dan juga properties dari partikel tersebut. Maka Bapak-Bapak dan Ibu mesti hati-hati untuk kedepannya, ketika melakukan proses physical mekanik tadi, pastikan bahwa sampel Bapak-Bapak dan Ibu tidak akan berubah dengan proses penggerusan tadi. Nah, kalau misalnya sampel Bapak dan Ibu itu bentuknya adalah bulk, ya, proses preparasinya akan menjadi jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena sampel tersebut mesti dipotong lebih kecil, ya, lalu mesti di green, ditipiskan dengan menggunakan dimple atau menggunakan dengan argon dan seterusnya, sampai menghasilkan sampel yang kira-kira bisa dipergunakan untuk analisa TEM. Nah, proses itu dari awal sampai akhir, ya, itu butuh waktu, bisa harian, ya, bisa berhari-hari, bisa mingguan, atau bahkan bisa ada sampai bulanan. Nah, apabila operator itu tidak mumpuni, tidak berpengalaman, bisa jadi setelah 1 bulan menghasilkan 1 sampel, ya, yang ukuran 3 mm, tapi ketika dimasukkan ke TEM tidak bisa dipergunakan. Kenapa? Karena sampelnya masih ketebalan. Ya, bayangkan 1 bulan kita sudah investasi, tapi hasilnya tidak ada. Maka untuk saat sekarang orang sudah mulai berpindah, sudah tidak terlalu banyak orang sebetulnya melakukan preparasi secara manual. Mereka menggunakan preparasi secara modern, secara otomatis yang disebut sebagai focus ion beam. Ya. Focus ion beam ini Bapak-Bapak dan Ibu memiliki minimal 2 keunggulan dibandingkan konvensional. Keunggulan pertama adalah kita bisa memilih daerah yang mau kita preparasi. Misalkan ini sampel saya, ya. Lalu yang mau saya teliti adalah suatu daerah yang memiliki grain. Dan saya ingin melihat di grain ini apakah ada presipitasi di sana. Maka saya bisa benar-benar memilih, saya scan, ya, saya cari daerah yang saya inginkan tadi itu. Mungkin sebelumnya saya bisa IDX dulu, ya, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Lalu saya tinggal pilih daerah sini untuk saya preparasi. Ya, maka akan saya
potong, saya grill ya, daerah atas bawah dan seterusnya, sehingga akan menghasilkan lamela seperti ini. Lalu dengan menggunakan mikromanipulator, saya akan keluarkan lamelanya dan saya akan tempelkan kepada time grid. Lalu nanti setelah saya tempelkan pada time grid, maka saya akan tipiskan lebih jauh ya, hingga nanti ketebalan akhirnya sampai kurang dari 1 nm. Nah, jadi keunggulan pertama kita benar-benar bisa tahu saya ingin hanya daerah ini mau saya preferensi. Ya, jadi nggak kayak seperti membeli kucing dalam karung, kita tahu persis daerah yang mana yang mau akan kita analisa. Nah, itu keunggulan pertama. Keunggulan yang kedua, proses dari awal sampai akhir ini, Bapak-Bapak, Ibu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hanya memakan waktu maksimal 5 jam. Bisa Ibu-Ibu dan Bapak bayangkan, yang tadi secara konvensional itu membutuhkan waktu sampai berhari-hari, bahkan sampai 1 bulan, dan hasilnya begitu baik, tapi dengan proses ini, yang 60%-nya adalah semi otomatis, itu bisa menghasilkan lamela yang sudah bisa siap dipergunakan untuk analisa sel. Dan selain itu, fokus ion beam teknik ini bisa dipergunakan untuk segala jenis material. Apakah itu material keras, hard material, ataupun soft material. Baik, itu Bapak dan Ibu-Ibu bagaimana preparasi sampel bisa digunakan untuk analisa dengan NSM. Nah, selanjutnya, dengan 5 menit terakhir, saya akan push untuk memberikan beberapa contoh terkait dengan beberapa analisa ataupun penelitian yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan dengan menggunakan TEM. Ini salah satu contoh khususnya adalah meneliti presipitasi dari material yang sangat sensitif dengan beam. Apa istilahnya adalah beam sensitive material. Artinya apa? Ketika dia dikenakan elektron beam itu dalam waktu singkat atau tidak lama itu dia akan hancur. Ya, ini biasanya soft material atau beberapa material seperti ini. Nah, di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita menggunakan teknik yang kita sebut sebagai High Resolution Stem, tadi kita sudah bahas ya, dan juga teknik DCFI. Ya. DCFI ini adalah suatu teknik pengambilan gambar skala banyak yang kemudian kita gabungkan menjadi satu gambar. Di sini contohnya satu gambar dari presipitasi Al3ZR bentuknya seperti ini. Walaupun kita sudah bisa melihat beberapa atom kolom, tapi masih tidak sampai jelas. Kenapa? Karena gambar ini diambil dari akuisisi time yang sangat singkat, ya, karena kita takut merusak sampelnya. Tapi dengan menggunakan DCFI, Bapak-Bapak Ibu bisa lihat ya, konteks gambar berbeda ya sekarang ya, dengan yang ini. Ini karena gambar ini diambil dari 20 gambar yang kita padukan menjadi satu. Bahkan dengan gambar ini, sekarang kita bisa mendeteksi, menginformasikan masing-masing presipitasi yang ada. Ya. Kita tahu bahwa dari H-stem tadi, bahwa dia itu sangat sensitif dengan Z kan, dengan nomor atom. Maka kita tahu daerah yang di tengah yang warnanya lebih gelap itu dimiliki oleh presipitasi aluminium besi dan lebih terang itu diisi oleh aluminium zirconium. Karena kita tahu zirconium itu memiliki Z yang lebih tinggi daripada besi. Tidak sampai di sini saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu, bahkan kita bisa menzoom ya, memperbesar dan kita bisa lihat di presipitasi ALFE ini ada beberapa single atom zirconium tersubstitusi. Ya. Nah, ini sangat penting. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bermain dalam bidang doping ya, dan ingin tahu apakah benar-benar selama ini mungkin analisa yang kita lakukan kita mengkarakterisasi dengan pihak lain, dengan XRD kita tahu misalkan ada perubahan sifat atau dengan sifat marketnya, sifat listriknya. Tapi kita tidak akan pernah bisa tahu tanpa teknik TEM ini bagaimana benar-benar sebenarnya doping yang kita masukkan itu berinteraksi dengan sistem kita. Dan di sini kita bisa buktikan bagaimana sebetulnya masing-masing doping zirconium single atom ini doping tersubstitusi dengan baik untuk aluminium Fe presipitasi tadi. Contoh yang lain adalah IDX ya, ini kita bisa menghasilkan gambar, ini kan saya skip aja. Contoh yang lain ini juga penting, ini adalah metallic nanoparticles. Gambarnya sudah saya tampilkan di awal tadi sebetulnya. Tapi secara sekilas ini adalah gambar nanopartikel. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat dari skala bar yang 100 nanometer, artinya ukuran partikel terkecil ini kurang lebih mungkin 1-2 nanometer. Ya. Nah, dengan cara yang modern, kita bisa gabungkan teknologi penggambaran seperti ini dengan IDS, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kita bisa dengan IDS melihat distribusi dari metallic nanopartikel emas AU seperti gambar ini, atau nikel ya seperti gambar ini, atau bahkan dengan teknologi IDS yang baru, kita bahkan bisa melihat distribusi dari unsur-unsur ringan seperti klor. Nah, map yang seperti ini itu hanya diambil dengan waktu kurang lebih 1 menit. Dengan sistem yang lama ini tidak bisa dilakukan.
rata-rata IDX map oleh sistem lama itu hanya bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 menit bahkan sampai 1 jam. Nah, dengan TEM kita juga bisa melakukan proses yang seperti tadi saya sebut di depan tomografi. Detail tomografi saya akan bahas dalam pertemuan sesi berikutnya insya Allah ya. Tapi di sini informasi aja. Ini adalah zinc, fosfor, indium tube dan kita bisa melihat dengan bantuan modeling 3 dimensi bagaimana struktur dan distribusi dari zinc dengan indium pada fosfor tube ini. Nah, yang terakhir, kata terakhir adalah oxygen substrate material, ini buat aplikasi energi. Dengan TEM, sampel ini aplikasi tadi dikatakan sebagai storage material. Pihak pengguna sampel ini berusaha memodifikasi cerium oxide dengan kadar oksigen, ini memvariasikan kadar oksigennya, tetapi juga dia mencoba mendoping Fe. Nah, dia bisa melihat, menemukan bahwa doping Fe itu benar-benar mensubstitusi satu single atom kolom dari cerium. Bagaimana buktinya? Gambar yang A ini, Bapak, Ibu, ya, kita lihat yang ditandai dengan tanda panah, ini, daerah sini, itu dia kosong. Karena di sekelilingnya ada intensitas kan, tapi di sini lebih gelap. Maka ketika kita gabungkan dengan IDX map, kita bisa lihat memang dari IDX map cerium, itu ada satu daerah tidak ada atomnya. Ketika kita analisa menggunakan IDX Fe, kita lihat ada intensitas Fe-nya. Maka dari sini kita bisa buktikan menggunakan TEM bahwa kita benar-benar bisa melihat substitusi lokal dari Fe pada cerium oxide. Satu lagi saya lupa. Nah, ini contoh buat aplikasi magnet. Ya, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang melakukan riset di bidang magnetik. TEM terdahulu biasanya susah untuk digunakan untuk menganalisa material-material magnet. Kenapa? Karena medan magnet yang dimiliki oleh material tersebut, oleh sampel tersebut akan mengganggu perjalanan dari elektron di TEM. Tetapi dengan TEM yang modern sekarang, kita bisa mempergunakannya dan menghasilkan gambar yang lebih baik. Ini gambar yang di bawah diambil dari TEM yang TEM konvensional ya, dan ini diambil dengan TEM yang modern. Kita bisa lihat bagaimana kualitas gambar itu dibandingkan satu dengan yang lain. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, akhirnya saya sampai pada akhir dari slide saya pada kali ini. Izinkan saya memberikan suatu konklusi. Ya. Transmission electron microscopy ada suatu ilmu analisa karakterisasi dengan menggunakan transmission electron microscope. Saya berharap presentasi saya ini bisa meyakinkan Bapak-bapak dan Ibu bagaimana memang TEM ini sangat powerful untuk dipergunakan dalam mengkarakterisasi material kita. Tapi kita juga tahu namanya peralatan yang dibuat oleh manusia tidak hanya memiliki keunggulan, pasti dia tidak sempurna dan memiliki beberapa disadvantages. Nah, izinkan saya di slide terakhir ini untuk menggarisbawahi 3 hal masing-masing di keunggulan dan juga kekurangan. Dari segi kekurangan, dari segi keunggulan TEM, yang pertama yang menurut saya yang sangat luar biasa adalah kemampuan dari TEM itu untuk mengkombinasikan gambar, ya, kemampuan gambar dan juga analitik. Jadi kan kita lihat kan, kita punya gambar, kita dapat struktur. Kita punya gambar, kita dapat IDX map, ya. Dan yang lebih penting lagi di TEM itu adalah high spatial resolution. Bahkan kita bisa melihat sampai ke skala atom. Ya, dan ini adalah belum ada teknik yang bisa mengalahkannya sampai saat ini. Sejauh pengetahuan saya. Lalu keunggulan yang kedua adalah dengan informasi yang hingga sampai detail di atomic atau skala atom ini, kita bisa meng-engineer material kita. Karena kita tahu di era nanoteknologi ini, seluruh proses itu berawal dari engineering dari atomic scale. Ya. Seperti tadi contoh kasusnya, kita benar-benar bisa melihat dan mengetahui ada atom Fe yang mensubstitusi satu atom cerium. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan teknologi yang lain. Yang ketiga keunggulannya Bapak-bapak dan Ibu, TEM ini memungkinkan sebanyak sekali teknik pengukuran, teknik karakterisasi digabungkan dalam satu alat yang disebut dengan TEM. Tadi IDX bisa dilakukan, ILS bisa dilakukan, tomografi bisa dilakukan, dan bahkan Bapak dan Ibu secara in situ pun bisa dilakukan. Nanti besok insya Allah saya akan berikan beberapa contoh kasus in situ pula ya, mudah-mudahan hari pada pertemuan yang ketiga insya Allah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pemanasan kita lakukan pada material kita. Kita juga bisa mengintroduce gas, kita bisa melakukan analisa oksidasi secara live dalam TEM. Ya. Dan tadi sekali lagi dalam ukuran ataupun spatial resolution yang sangat tinggi. Tapi tadi katakan, kan juga memiliki kekurangan. Pertama yang paling penting, kekurangan yang perlu kita perhatikan adalah informasinya itu bersifat lokal.
Tadi contoh yang terakhir tadi bagaimana Fe mensubstitusi cerium. Nah, kita mesti mendapatkan informasi yang lain, mungkin dari X-ray ataupun dari infrared yang lain, karena untuk memastikan bahwa informasi itu bisa terkoordinasikan. Yang kedua, untuk menghasilkan sampel TEM, biasanya prosesnya itu adalah menggunakan destructive testing. Artinya sampel yang sudah dihasilkan buat TEM itu tidak bisa digunakan untuk analisa yang lain, mayoritas. Dan yang terakhir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini adalah kelemahan yang paling utama menurut saya. Karena TEM ini lebih banyak sebetulnya prinsip-prinsip fisika yang terjadi di dalamnya, maka pengetahuan dalam menganalisa gambar-gambar TEM itu dibutuhkan. Ya, makanya saya katakan TEM di luar itu dijadikan mata kuliah di program-program ilmu material maupun ilmu metalurgi, bahkan di ilmu material science. Ya, karena di situ akan digali bagaimana sifat-sifat fisika itu benar-benar mempengaruhi hasil dari data yang kita miliki. Jadi harus hati-hati terhadap artefak. Terakhir, Bapak dan Ibu-Ibu, saya tadi sudah disebutkan oleh Bu Haryati sempat bekerja di Central Facility Electron Microscopy di Universitas Aachen. Itu adalah institusi yang sifatnya mungkin seperti di ITS adalah pusat nanotehnologi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kami konsentrasi hanya di mikroskop elektron. Nah, setelah bertahun-tahun kerja di sana, saya baru mendapatkan informasi hasil diskusi dengan teman-teman, karena pada prinsipnya selain saya mencoba konsentrasi mengoptimalisasi teknologi ataupun teknik pengukuran, saya bekerja sama dengan kolega dari energi lithium ion battery, dari high temperature material yang mengirimkan sampel mereka kepada kami. Nah, saya dapat informasi dari mereka bahwa kenapa mereka berlomba-lomba untuk mengkarakterisasi sampel mereka di tempat kami, karena mereka dapat informasi apabila data mereka itu ditambahkan dengan data pengukuran TEM, maka chance mereka untuk diterima di jurnal-jurnal bergengsi itu semakin tinggi. Nah, itu yang ingin saya juga sampaikan di sini kepada Bapak, Ibu. Dan itu sangat make sense. Kenapa? Karena data TEM bukan sekedar data biasa. Dia memiliki data, dia memberikan informasi-informasi yang sangat detail secara physical properties. Baik Ibu Haryati, mohon maaf saya sudah extend hampir 20 menit, mohon maaf sekali, tapi setidaknya materi yang tadi saya tes sebetulnya bisa kurang dari 1 jam, supaya lebih banyak. Tapi mudah-mudahan informasi ini berguna buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Bu Haryati. Mudah-mudahan kita masih ada waktu sedikit buat tanya jawab. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Saya pakai jam yang ada extend time-nya aja Pak. Jadi laptop saya masih menyisakan waktu 8 menit kita untuk diskusi. Oh, baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama Pak dari Pak Sigit dari ITS. Sebenarnya berapa energi maksimum yang dapat diberikan pada elektron beam untuk IEM? Karena kan ini nanti berhubungan dengan resolusi selama pengujian. Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan kedua dari Pak Sigit adalah, apakah teknik untuk preparasi sampel dengan FIB itu bisa dipakai untuk spesimen yang meltingnya rendah, jadi kayak polimer, plastik, seperti itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, maksimal tegangan ataupun energi yang diberikan itu untuk komersial PM pada saat ini itu adalah 300 kV Pak. Karena kita energinya itu kita konversi dalam high tension. Ya. Nah, tetapi kalau kita flashback ke 10 tahun ke belakang misalkan, itu TEM-TEM masih ada yang memiliki tegangan hingga sampai 1 juta volt. Tapi itu bisa kita bayangkan bagaimana dia akan menghancurkan sampel. Nah, TEM-TEM saat ini yang komersial itu rata-rata dalam bentuk operasional yang di 300, tapi rata-rata yang ada umum di komersial itu hanya sekitar 200 kilovolt. Nah, tetapi Bapak Sigit, dengan teknologi TEM modern sekarang saat ini, energi yang dihasilkan itu bisa dilokalisir dengan teknologi yang ada di TEM. Jadi walaupun energinya kesannya besar ya 200 kV ya dari segi high tension, tapi nanti ketika mengenai sampel itu bisa dikurangi dengan beberapa teknik pengukuran yang saat ini tadi tidak saya bahas karena kekurangan waktu ya. Tapi pada prinsipnya yang mau saya katakan di sini sebetulnya TEM yang tadinya dulunya mungkin ibarat pemahaman yang hanya digunakan untuk material-material yang keras, hard material, saat ini sudah mulai mengarah untuk bisa juga dipergunakan untuk material-material yang soft.
Untuk terkait dengan pertanyaan kedua, fokus ion beam, tadi saya sudah sebutkan Pak Sigit bahwa fokus ion beam itu bisa dipergunakan untuk berbagai jenis material, baik dia soft material maupun juga hard material. Untuk material yang lelehnya rendah ataupun yang tinggi. Jadi polimer itu bisa juga dioperasi dengan fokus ion beam. Tentu saja prosesnya akan berbeda dengan operasi untuk sampel-sampel yang hard material, tapi menggunakan peralatan yang sama itu tetap bisa dilakukan. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Bapak. Baik, pertanyaan kedua ini dari link YouTube kita, Pak. Ya. Jadi baik. ada pertanyaan dari Pandara Unsrat. Mengapa SEM itu lebih familiar dibanding dengan TIM? Oke. Oke, mungkin saya pikir pertama karena sosialisasinya. Saya berpikir sosialisasinya. Saya berharap sebetulnya setelah mengikuti webinar hari ini dan 2 hari ke depan, mudah-mudahan informasi itu akan mendapatkan lebih banyak informasi sehingga bisa mulai sedikit bergeser dari SIM maupun ke TEM. Informasinya menurut saya sosialisasi. Kedua, mempergunakan SEM itu memang lebih mudah. Tadi saya katakan menggunakan SEM itu kecenderungannya hanya menekan tombol, tidak perlu memahami secara detail bagaimana proses interaksi elektron dengan spesimen kita. Yang ketiga, saya pikir ini yang paling utama, ya, karena memang dari segi kompleksnya peralatan membuat harga TEM itu jauh lebih mahal dibandingkan harga SEM. Saya terus terang tidak tahu karena saya bukan sales ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengkontak MTI untuk lebih jauh. Tetapi yang saya tahu, kalau dulu di Eropa, ini dengan harga di Eropa saja mungkin, Eropa itu satu SEM itu harganya bisa sekitar 250.000, maka satu TEM itu harganya bisa sekitar 1,5 juta euro. Nah itu yang membuat kenapa mungkin perkenalan sosialisasi dari pengguna TEM itu tidak segitu besar dibandingkan SEM. Mungkin itu jawaban saya. Kita lanjutkan dengan yang dari Ibu Nani Astuti Rahman dari ITN Malang, Pak. Apakah bisa diartikan juga bahwa SIM itu bisa digantikan dengan TIM? Melihat semua data itu tersedia dengan analisis TIM. Sepertinya bisa ya, Pak ya? Bisa diulang Bu pertanyaannya, mohon maaf. Apakah bisa diartikan juga bahwa SIM itu bisa digantikan dengan pengujian TIM? Melihat semua data itu tersedia dengan analisis TIM. Bisa dan tidak tadi nih. Iya, bisa dan tidak sebetulnya Bu. Bisa ya, tetapi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat tadi bagaimana saya katakan bagaimana proses untuk mengkonversi sampel saja. Yang membutuhkan waktu minimal untuk sampel yang bagus dengan menggunakan fokus ion beam itu sekitar 5 jam. Maka biasanya memang kita selalu menggunakan SEM buat analisa-analisa yang dasar. Misalkan kalau Bapak-bapak dan Ibu hanya ingin melihat distribusi dari fasa, ya, dan tidak peduli sebetulnya bagaimana distribusi fasa itu terjadi. Tidak peduli bagaimana strukturnya, apakah itu dia, misalnya kalau kita bicara barium titanat misalkan, kita tahu kan barium titanat itu memiliki berbagai jenis struktur kristal. Kita tidak peduli apakah dia itu ortorombik ataupun dia itu kubik, ya, kita hanya ingin tahu apakah ada barium titanat di sana. Maka SEM bisa dilakukan dan itu lebih mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu yang ingin informasi yang lebih detail, maka TEM itu mesti dipergunakan. Nah, sebaliknya kalau misalnya Bapak Ibu langsung ke TEM, nanti tadi saya katakan sifatnya itu informasi TEM itu lokal, Bu Haryati. Jadi takutnya nanti data yang kita dapat itu belum tentu bisa menerjemahkan seluruh sistem yang kita punya. Ya, satu sampel TEM itu kan tadi ukurannya paling maksimal antara 6 mikron kali 10 mikron, ya kan? Padahal sampel yang kita punya mungkin yang biasa kita gunakan di SEM mungkin masih ukuran sentimeter. Nah, takutnya informasi itu nyampe. Jadi sebetulnya tidak ada satu teknologi yang benar-benar proposal sekali menurut saya. Mesti semua teknologi itu saling digabungkan. Hanya yang ada adalah memang ada teknik-teknik yang hanya bisa dilakukan oleh TEM dan tidak bisa dilakukan oleh SIM misalkan. Dan itu harus mau nggak mau kita mesti menggunakan TEM untuk mendapatkan informasinya. Kurang lebih seperti itu. Untuk analisis khusus ya Pak ya kalau menggunakan TIM itu. Nah ini menggelitik juga ini. Di Indonesia itu di mana kita bisa menganalisis TEM? Kalau yang ini saya tahu Pak jawabannya. Oke, silakan Bu Haryati. Kita berbagi tugas di sini. Betul. Di UGM ada, terus kemudian di Bandung ada, di ITB, terus kemudian di LIPI dan di UI. Keempat tempat itu saya pernah nguji semua. Jadi saya tahunya di situ. Barangkali ada info lain yang Pak Riza pahami untuk analisis TEM di Indonesia itu di mana aja?
Saya pernah dengar ada satu di Bogor. Cuman saya lupa, Balai Pertanian atau bukan Balai Pertanian, apa ya namanya ya. Saya kayaknya pernah dengar ada satu di Bogor dan itu dia temnya serupa seperti yang ada di Unair. Unair juga ada Bu sebetulnya, tetapi Ya, yang saya tahu sekarang ya, lagi out of service ya, ya. begitulah. Ya begitulah. Tapi itu sistemnya dia sama. Betul, Ya. betul. Ya. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Nasir, harga TIM itu berapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riza. Harga TIM dalam euro. Betul. Saya tidak tahu harga realitasnya karena kan setiap negara, setiap region memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya Bu Haryati ya. Betul. Nah, dulu di Eropa saya memang terlibat dalam pembelian, jadi saya tahu. Tapi kalau di sini berusaha untuk nggak terlibat, kan itu kan urusan yang lain. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kusuma Wardani dari Unib Jombang. Uji TEM apa bisa digunakan untuk mengetahui struktur atom dan jenis molekul yang terkandung di dalam bahan? Bisa. Karena pertanyaannya general, saya akan jawab tidak bisa. Siap. Ini sebenarnya sudah lewat dari waktu. Apakah masih diizinkan untuk menyelesaikan pertanyaan? Saya terus terang tidak ada acara yang lain. Saya sangat dikembalikan kepada pihak penyelenggara saja. Yes. Masih ada satu pertanyaan, Pak. Oh, baik, Ibu. Jadi dari Riksen Siburian dari USU, Sumatera Utara. Saya pernah menggunakan HRTEM di NIM Sukuba. Operasionalnya rumit sekali, khususnya untuk mapping dan SEM IDX-nya. Gimana dengan peralatan yang Bapak miliki? Atau mungkin yang pernah Bapak gunakan, mungkin maksudnya ya, Pak ya? Ya. Baik, betul. Pak siapa nama tadi? Elson? Pak Riksen. Oh, Pak Riksen. Baik. Ya. Pak Riksen, betul Pak Riksen. Karena memang untuk menghasilkan gambar yang tadi saya tunjukkan, itu tidak bisa hanya mencet satu tombol saja. Ya, itulah tadi saya katakan tadi, salah satu perbedaan antara SEM dengan TEM. Kenapa SEM itu lebih familiar di Indonesia atau di negara-negara Asia dibandingkan dengan TEM. Ya, karena memang untuk menghasilkan gambar seperti tadi itu cukup complicated. Ya. Tetapi saya berharap itu tidak membuat bapak-bapak dan ibu-ibu malah menjadi takut untuk melakukannya, karena serumit itu pun prosesnya, data yang bisa kita dapatkan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lihat kan segitu detail dan bisa berikan informasi yang memang sangat akurat ya. Nah, jadi jawaban saya betul Pak, bahwa untuk segala jenis STEM ya itu kecenderungan untuk menghasilkan data yang baik itu lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan SEM. Tapi memang beberapa produk dari perusahaan itu mereka sekarang, karena dari segi teknologi TEM itu sendiri sudah hampir mencapai titik jenuhnya. Artinya kita sudah bisa mempush spatial resolution sekarang udah sampai 50 pico ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa satu atom silikon tadi gold itu dia dibedakan dengan jarak sekitar 0,2 nanometer atau dalam bentuk 2 Armstrong. Tapi resolusi yang dimiliki saat sekarang udah sampai ke 50 pikometer ya. Nah, itu sepertinya butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa beranjak dari sana. Nah, tetapi sekarang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia peralatan TEM adalah mereka mencoba membuat TEM-TEM itu user friendly ya. Dan salah satunya produk kami memang saya rasa nanti mudah-mudahan besok saya bisa memberikan kalau ada waktu sedikit demo terkait dengan bagaimana user friendly dari produk kami. Tapi kurang lebih seperti itu Bu Haryati. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Karena waktunya memang terbatas, jadi kita cukupkan untuk materi yang hari pertama. Kita mengundang lagi untuk datang besok, karena besok sepertinya sudah skill-nya sudah up ya Pak ya. Betul. Skill-nya sudah up, jadi kita akan mengenal lebih lanjut bagaimana sebenarnya cara untuk menginterpretasikan data dari TIM yang kita sudah ambil. Barangkali juga nanti Pak Riza mau membuat grup yang seperti yang grup lain supaya nanti menampung aspirasi dari webinar kita yang hari. Sebelum saya lupa Bu Haryati, saya tadi gimana tadi ya? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa ini nanti slide saya akan diskusikan dengan pihak penyelenggara apakah boleh saya share atau tidak. Tapi paling tidak di sini bapak-bapak ibu-ibu bisa seandainya memiliki pertanyaan lebih jauh bisa menghubungi saya langsung ya, dari yang saya sudah bisa tinggal di scan saja di sini, atau juga bisa melalui email ini.
mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu. Tidak kelihatan ya? Tidak saya share. Iya, tidak di share screen. Bentar. Ya, ini. Ya, dari ini bisa di-scan saja dari kontak saya dan juga dari email saya, dan mudah-mudahan insya Allah nanti kalau bisa saya akan jawab pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu. Baik, itu saja Bu Haryati. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Materi hari ini lumayan menantang kita untuk, ternyata TEM itu sangat-sangat bermanfaat ketika kita mau mengkaji secara spesifik mengenai material yang akan kita kita rekayasa dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk yang materi pertama hari ini. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu semua di hari Rabu besok dan hari Kamis dengan materi-materi yang menarik tentunya dan meningkatkan keahlian kita mengenai PIM. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Amalia Rasida. Baik, terima kasih Ibu Haryati Purwaningsih. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta webinar semua, kita telah sampai di penghujung acara. Memang menarik sekali nggih Pak Riza Iskandar TEM ini sebagai salah satu tools untuk proses karakterisasi material. Bapak Ibu jangan lupa besok dan juga hari berikutnya masih ada workshop selanjutnya. Jangan lupa hadir. Pada hari ini saya sampaikan terima kasih banyak pada Bapak Riza selaku narasumber, serta Ibu Haryati selaku moderator, serta para peserta Bapak Ibu semua yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya yang akan diadakan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.